berubah demi meraih mimpi. 3 bulan terakhir, Eko memiliki rutinitas baru setiap paginya, yaitu pergi ke sekolah. Semenjak hadirnya guru-guru Yayasan Tangan Pengharapan di Dusun Bente, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Eko bersama dengan keempat adik-adiknya belajar di sekolah setiap hari. Eko memiliki daya tangkap yang sangat baik, karena ketika guru mengajar, Eko selalu duduk diam dan memperhatikan yang diajarkan oleh guru. Baru beberapa bulan bersekolah, Eko yang kini menginjak usia 9 tahun sudah mengenal huruf dan lancar mengeja beberapa kata. Tak heran, teman-teman sering meminta bantuan Eko dalam belajar. Eko pun tak pernah menolak ketika temannya meminta bantuan. Tidak hanya di sekolah, Eko juga belajar di dalam rumah kecilnya yang hangat dengan penerangan seadanya. Ketiadaan buku maupun alat tulis di rumah tidak menjadikan penghambat baginya untuk tetap belajar. Dinding kayu dan arang dipakainya sebagai media untuk mengingat kembali pelajaran di sekolah. Ketekunannya juga terlihat ketika membantu orang tua. Sebagai anak pertama, Eko menjadi andalan keluarganya. Berkebun, menumbuk kopi, mengambil air, memasak, menjaga adik, semua dilakukannya. Meski begitu, ia juga tetap menyempatkan waktu bersama teman-teman dan ibu guru untuk sekedar bersantai menikmati hasil alam yang ada. Keberadaan guru dan sekolah di dusunnya tidak hanya mengubah rutinitas harian Eko, tetapi juga membuka gerbang baginya untuk bermimpi akan masa depan. Eko melihat dirinya saat ini hanyalah anak petani yang sehari-harinya membanting tulang untuk semata-mata memenuhi kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan sandang seperti baju, sandal, sabun, dan lain sebagainya bukan hal yang mudah untuk didapatkannya. Namun, akses akan pendidikan yang kini hadir menetapkan hatinya untuk bermimpi menjadi seorang pendeta. Jadi waktu ibu guru dapat di sini saya banyak terima kasih saya, karena sudah ada perubahannya anak-anak di sini. Anak-anak saya tidak ada seperti dulu. Kalau dulu di sini tidak tahu apapun, bahasa Indonesia tidak tahu, tulisan tidak tahu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Dusun Bente, Donggala, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas.
info dan pendaftaran, hubungi nomor yang tertera pada layar. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan setiap Sabtu jam 5 sore secara onsite di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3, Kelapa Gading. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Yuk, cek koleksi terbaru dari Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan. Ada batik yang bikin kamu terlihat langsing saat memakainya. Dan ada juga kaos-kaos terbaru dengan desain-desain positif yang membuat kamu lebih percaya diri.
Untuk informasi lebih lanjut dan update diskon-diskon spesial lainnya, kamu bisa hubungi call center Merchandise Tangan Pengharapan. Dan buat kamu yang ingin mengunjungi langsung, store officialnya juga bisa di lantai P3 Mall of Indonesia. Buruan di order ya. You buy means you donate. Thank you banget buat Jojo sama Henny ngelihat mereka begitu capek ya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dan berusaha untuk memberikan semua situsnya itu berusaha di benar-benar supaya di maximize gitu. Like si siapa namanya Bicara Set, mungkin nggak semua tour akan maksudnya maximize the trip gitu bagi pesertanya, but I believe mereka berusaha semampu mereka untuk bisa masukin semua supaya kita bisa melihat the most. Thank you banget for both of you and for all the sharing, ya, sungguh sangat memberkati. Hai Impact People, kami mengundang Anda untuk ikut dalam perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian melalui Mesir, Israel, Jordan pada tanggal 1 sampai 13 Oktober 2023. Bersama dengan kami, Ichi Worship Team, dan juga Maron Bolong, Yesua Abraham, dan Michael Panjaitan. Tempat sangat-sangat terbatas, segera daftarkan diri Anda. Kami percaya perjalanan ini akan mengubahkan hidup Anda, dan Anda akan sangat diberkati. We hope you join us. God bless you. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolong, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service. Kemarin kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana ibadah Impact Community Indonesia disiarkan secara langsung dalam 4 ibadah dengan tema-tema khotbah yang berbeda. Bos yang belum mengikuti kemarin ibadah kenaikan Yesus ke surga, Anda bisa langsung mengikutinya di YouTube Impact Community Indonesia maupun Henny Christianus. Pasti sudah akan diberkati. Buat saudara yang sudah bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia, Anda bisa mengirimkan di kolom chat dari mana saudara berasal. Selamat datang, selamat menjadi keluarga Impact Community Indonesia. Kami senang sekali bisa menyambut saudara semua. Dan ibadah kita disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan setelah itu kita akan menyembah Tuhan. Saya mengajak saudara untuk bisa mengekspresikan pujian penyembahan untuk Tuhan. Dan juga Anda bisa persiapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Henny Christianus. Pasti kita akan diberkati. Selamat beribadah. Puluhan warga kurang mampu yang tinggal di rumah kumuh daerah Jakarta Utara menerima bantuan pembuatan MCK gratis dari program Peduli Sesama. Ini merupakan salah satu bentuk dari kepedulian kita kepada warga-warga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kami dari tim Peduli Sesama membangunkan kamar mandi kepada warga kurang mampu yang berada di wilayah Jakarta Utara. Awalnya kami dari tim Peduli Sesama melakukan pembagian ke sana. Dan pada saat melakukan pembagian ke sana, kami melihat bahwa di sana terdapat banyak banget warga yang tinggal di situ. Namun kondisi tempat tinggal dan fasilitas kamar mandi atau MCK-nya itu kurang layak. Akhirnya kami dari tim Peduli Sesama tergerak untuk membangunkan MCK buat masyarakat yang ada di wilayah ini. Sangat senang banget, sangat kebantu banget karena emang di sini posisinya masih sangat ngantri ya.
Jadi senang banget, luar biasa. Siap. Tanggapan saya sih ya syukur alhamdulillah karena dikasih bantuan. Jadi istilahnya karena kalau pagi di sini ngantri, sore ngantri gitu. Ini keluar yang ngantri 2 atau 3, ini keluar yang ngantri lagi gitu banyak. Gitu. Di sini ada berapa banyak kakak? Katanya kurang lebih 30 sampai 40 ya? Sambungan dalam sih banyak. Banyak. Cuman maksudnya nggak berkakak, jadi ada yang 1 orang gitu. Oh ya berarti ini hitungannya nggak pakai kakak-kakak gitu ya? Kalau per kakak kan paling per pintu. Kalau di sini hitungnya per pintu. Oh per pintu. Tapi di sini tinggalnya masih kontrak apa pribadi? Ngontrak. Iya, di sini ngontrak. Karena kebanyakan pemulung sama tukang sampah. Semua di sini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sesama hingga kami dapat membantu banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sesama, dapat memberikannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Ini pengakuan dan doa kami di hadapan-Mu. Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus kekuatan di hidup. Yang percaya Yesus kekuatan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Ini pengakuan dan kerinduan kami sama-sama di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Hanya Engkau juru selamatku,
Mari dengan segenap hati sama-sama ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allahku. Kami panggil Engkau Bapa. Bapa dan sahabatku. Yes. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Aku tak ditinggalkan. Katakan dari hatimu, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Orang lain tak peduli, tapi Tuhan peduli. Kau yang Tuhan mengerti, Tuhan pedulikan kami. Seluruh hidupku. Ayo sepakat angkat imanmu sama-sama. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, yang kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Thank you Lord. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama angkat suaramu. Ayo sembah Dia. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tak pernah lupakan kami. Kau selalu ada. Kau selalu setia. Sebab itu kami menyembah. We worship you Lord. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia. Ku menyembah-Mu, ku menyembah Yesus Tuhan. Angkat hati, angkat suaramu. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berseru ya Tuhan. Thank you Lord. Mari dari hatimu sama-sama nyatakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan. Kami gak bisa sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Angkat kedua tangan. Kami perlu Kau. Ini kami orang-orang yang butuh Tuhan. Gereja ini butuh Tuhan. Mari akui kami tak jalan sendiri. Yes. Kami
Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak jalan sendiri. Mari sepakat sama-sama. Kami perlukan Tuhan. Kedua tangan kami terangkat. Yes, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Ayo sekali lagi berseru sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Hujani kami dengan hikmat dan wahyu. Biarlah kami boleh memahami hati-Mu. Tumpahkanlah Tuhan. Buat kami mengerti yang Kau mau. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus yang memampukan, mengajar, dan membuat kami berubah. Kami gak akan pernah sama lagi karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita bilang amen, haleluya, shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua, luar biasa. Saya mau khotbah tentang servanthood attitude part 2. Sikap hati hamba. Balik lagi ke Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita baca sama-sama ayat 25 yuk. 3, 2, 1. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anda tahu bahwa secara duniawi, ketika orang tuh jadi atasan, ketika orang punya power, ketika orang punya uang, biasanya mereka pakai tangan besi, kata firman Tuhan. Artinya apa? Memerintah dengan kekerasan, hukuman. Ya, kalau kita nonton film-film tuh, berani berkhianat, bacok gitu. Galak sekali ya dunia ya. Tapi saya bersyukur karena kita kenal Tuhan, kita diajar jadi pemimpin itu, jadi atasan itu, jadi orang besar itu, jangan pakai tangan besi, tapi pakai kasih. Makanya di gereja, jangan sampai aturan lebih penting daripada kebutuhan orang. Jangan kita terlalu kaku gitu loh. Asyir, kenapa hari ini semua pakai seragam warna apa tuh kaki? Kenapa kamu hijau sendiri? Udah, kamu gak usah pelayanan gitu ya. Itu mah tangan besi gitu ya. Udahlah pakai kasih aja. Saya bilang, boleh gak kita punya aturan? Boleh, disiplin harus. Tapi kita jangan sampai seperti orang dunia, dikit-dikit hukuman. Yuk belajar pakai kasih. Yesus ngajarin kita bahwa bicara soal kepemimpinan, Yesus tuh ngasih teladan, barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Barang siapa ingin jadi terkemuka, hendaklah ia jadi hambamu. Sebenarnya rahasia untuk jadi besar, terkemuka adalah di servisnya. Yesus ngajarin kita, Anda pengen punya perusahaan yang besar, yang Anda harus perhatikan adalah servisnya. Waktu kita berbisnis, kita kebanyakan itu mikirnya cuan. Ya, kalau saya begini foto, orang langsung bilang cuan gitu ya. Enggak, ini mas sarangeo. Ya, kita seringkali fokusnya cuan. Padahal gini, kalau bisnis kita itu menguntungkan buat orang lain, bermanfaat buat hidup orang, menolong orang, menjawab kebutuhan orang, mereka akan balik lagi ke kita. At the end kita diberkati. Kita bisa tahu hotel bintang 3 sama hotel bintang 5 dari apanya? Servisnya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa sekali. Kunci menjadi besar adalah pelayanannya. Bagaimana Anda memberikan pelayanan terbaik. Kalau Anda songong, ini gereja lantainya baru ya. Tolong tuh kalau becek-becek di luar keset-keset dulu ya. Nggak bakal ada yang mau datang. Kalau soal jangan bawa makanan minuman, semua auditorium saya rasa sama ya. Soalnya kita jam ibadahnya mepet-mepet, gak ada waktu buat bersihin, kasihan OB. Tapi kita harus lihat bagaimana Yesus ngajarin kita. Seringkali orang pengen jadi bos gitu ya. Udah yang dipikirin posisi dulu, power dulu, kaya dulu. Enggak gitu. Yesus ngajarin mau jadi terkemuka, mau jadi besar harus jadi hamba, jadi pelayan. Nah banyakkan orang pengen posisinya tapi gak mau bayar harganya. Orang suka dilayani daripada melayani. Saya senang kalau nginep di hotel bintang 5 itu, mereka perhatikan betul kebersihan, keramah tamahan, mulai dari pintu. GM hotel biasanya lebih ramah daripada reception. Betul gak? Sampai kita punya masalah, bisa kelihatan deh yang owner pasti lebih baik daripada pegawai. Karena owner lihat itu bisnisnya dia. Dia akan layani yang terbaik. Tapi kalau pegawai digaji doang, ya emang gue pusingin. Orang gak mau balik lagi bukan bisnis gue. Dia gak betah, dia tinggal keluar aja. Tapi Yesus bilang enggak. Kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Service is everything. Bahkan Yesus ngasih teladan. Dia bilang ini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus saja datang ke dunia ini buat melayani kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 13:14. Yohanes 13:14 bilang gini. Jadi jikalau aku, kata Yesus, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saya senang sama Yesus tuh apa ya? Dia bukan cuma mengajarkan, tapi dia memberi teladan. He's doing what he's teaching. He's walking the talk. Banyak orang cuma pintar ngomong, tapi beda kelakuannya. Yesus kasih teladan dulu, dia cuci kaki para muridnya. Yang artinya apa? Saling membasuh kaki, bicara soal gini. Dalam melayani, kita harus saling melayani dengan kerendahan hati. Kita gak boleh yang pelayanan lebih lama, senior. Kamu junior. Kalau saya ahli, kamu masih belajar. Gak gitu. Di dalam pelayanan harus saling basuh kaki, kata Yesus. Artinya saling rendah hati. Gak boleh tinggi hati, gak boleh adu-aduan hebat sama orang. Bahkan firman Tuhan katakan saling mendahului dalam memberi hormat. Adanya perpecahan dalam pelayanan karena orang tinggi hati, rebutan posisi. Kalau ada satu saja yang rendah hati, tidak akan ribut. Saya jamin. Yesus sampai bilang gini, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Bicara lagi nih,
Lah dia aja Tuhan dan guru kita mau merendahkan diri sedahsyat itu. Kita apalah? Kita siapalah? Jangan sok kaya lah, jangan sok hebat lah. Kita juga harus rendah hati, katakan amin. Yesus mengacu kepada pemimpin-pemimpin yang merasa udah hebat. Harusnya dihargai. Gaya kepemimpinan Yesus beda sekali dengan yang kita lihat di dunia ini. Dia bilang ini, yang terbesar, yang melayani, yang terkemuka jadi hamba, yang tinggi harus merendah. Beda sama dunia, bukan? Makin tinggi jabatan seseorang biasanya makin ingin dihormati. Ngomong udah gak bisa sembarangan. Misal contoh gini, dulu waktu saya sekolah, saya dipanggil dengan nama Aiching. Tahu lagu Aiching Teku Setui Wo? Tahu gak tuh? Aiching itu artinya cinta. Alright? Cinta bagi Indonesia. Haleluya. Nah, misalnya nih teman saya lagi SD, panggil saya Aiching. Terus sekarang saya dikenal dengan nama apa? Henny Christianus. Misalnya mendadak dia datang ke gereja. Dari sana dia teriak, Aiching. Terus para asyir gini, shit, gak boleh gitu. Sekarang panggilnya Ibu Pendeta Henny Christianus, gue muntahin. Gak usah songong. Kita apalah? Kalau dia saja merendahkan diri seperti itu, datang jadi manusia, bahkan melayani kita. Apalah kita? Gak penting sebutan, gak usah songong. Setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun kamu, sebesar apapun kamu, rendah hatilah. Yesus kasih teladan yang luar biasa. Lukas 22 ayat 27. Yesus bilang gini, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Mana yang terbesar? Bukankah dia yang duduk makan? Karena biasanya pelayan melayani pelanggan yang duduk makan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Wow. Keren gak Yesus? Kalau Anda bisa milih, Anda milih yang duduk makan atau yang melayani? Yang benar loh. Gue sih milih yang makan bro. Karena setahu gue terus gajinya kecil ya gak sih? Kalau duduk makan berarti lu punya duit. Ini kiasan. Which is kalau kita mau real, lebih enak yang duduk makan dong. Dan kenyataannya, dari sekian banyak orang yang kita undang ke rumah kita, yang nawarin gini, gue bisa bawa apa? Ciheni, gue bantu siapin apa? Gue datang pagian ya. Saya kasih tahu, dari 30 cuma 2. Yang lainnya duduk manis makan. Ya sate 10. Habis satenya tolongin lagi. Ya steak. Ini gak nyindir teman-teman saya loh ya. Emang kenyataan pernah kan ya. Ini cuma jadi kayak pewahyuan karena tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Jangan tersinggung ya. Saya bersyukur Anda yang di depan adalah yang menawarkan bantuan ya. Jadi satu kali kami bikin acara makan-makan di rumah, Natalan. Teman-teman deket aja yang datang. Yang bener-bener nawarin, Ci, gua datang pagian ya, buat bantuin. Cuma 3 orang. Selebihnya, enggak mau lah. Kemudian bukan cuma datang bantuin, mereka nawarin gini, Ci, gua bawain ini ya, gua bikinin salad ya, gua bikinin kue ya, gue bawain sate ya, gue bawain sop ya, kambing ya. Dia tahu aja gue suka. Udah gitu, udah dong, pesta dong. Wah saya keringetan. Saya ini orang yang cepat keringatan tapi heran gak kurus-kurus. Nah, saya dari pagi tuh udah dandanin rumah, namanya Natalan ya gak sih? Wah saya udah excited nih. Tapi gak bisa cakep tau gak kalau bikin acara di rumah. Kenapa? Keringetan. Wah saya dandan percuma, basah kuyup. Begitu semua pada datang, semua duduk manis pakai candlelight dinner lagi. Ya, bakar-bakar sate, bakar jagung di depan. Udah gitu, saya nggak duduk sama sekali.
Saya berdiri dekat panggangan sate. Ya, sate 10, ya, sate 20, ya oke. Di sini habis. Tadi satenya mana, itu punya gue tuh. Berantem lagi. Udah makan gak bayar, lu marah-marah lagi. Gue suka sum-sum kambingnya. Coba tolong dikerok. Duduk makan. Balik lagi. Ambil lagi. Gak nyisain orang. Saya lihat betapa orang tuh egoisnya luar biasa. Itu real di depan mata. Yang melayani itu sedikit. Yang mau dilayani lebih banyak. Siapa suruh jadi teman saya di khotbahin juga kan? Gak ada yang lewat pokoknya. Tapi ini contoh yang baik. Kebanyakan orang maunya duduk makan, pinjam selampe dong sayang. Pinjam itu dong. Gue ikutan laki gue lah. Dia paling jago. Thank you Felix. Semua orang sukanya dilayani. Betul gak? Steaknya kurang mateng. Medium well dong. Emang lu bayar? Gak banyak yang... Oh kalau Jojo gini, kalau gue gantilah. Gak banyak yang mau jadi inem tante. Gue tadi udah mau radikal pengen pakai daster tau gak. Cuma kepikir nanti orang pada gak mau datang lagi pada jam 3, janganlah. Gak banyak yang mau jadi pelayan. Yesus ngasih teladan sama kita. Mana yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus ngasih teladan sama kita. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus mau melayani ke bawah. Jabatan gak membuat kamu lebih tinggi dari orang lain. Justru semakin tinggi pangkat seseorang, semakin hebat seseorang, dia harus jadi teladan buat semua. Yesus ngajarin kita, kalau kita mau ditinggikan, kita harus merendahkan diri kita. Orang yang rendah hati pasti mau melayani. Saya kagum sama volunteer-volunteer di gereja ini. Mereka bukan orang susah. Mereka pengusaha. Mereka kaya. Ada yang biasa aja. Kita gak pilih-pilih di sini. Mau dari bokeh sampai minus sampai surplus semua ada. Lengkap kita. Ya. Tapi saya lihat orang yang rendah hati pasti mau melayani. Apapun posisinya. Saya ingat Stephen. Pertama kali mau pelayanan. Ditanya mau jadi asyir atau jadi umum ya. Stephen milih. Saya traffic aja. Di luar, di depan pintu. Jadi bedanya traffic controller sama asyir itu cuma di luar pintu dan di dalam pintu. Dia datang pelayanan dengan hati tulus tanpa niat bulus ya. Kemeja rapi ya waktu itu ya. Terus yakin bro, yakin kata dia gitu. Siap, dia pergilah ke depan pintu jadi traffic controller. Gak lama masuk, beda derajatnya. Beda ya, panas banget ya bro. Saya sampai bilang gini sama Ibu Iren. Saya bilang, Ci gak salah itu di luar gak dikasih kipas angin yang kayak kafe-kafe outdoor gitu. Yang ada air-airnya. Kasian loh anak-anak asrama kita. Mentang-mentang anak gue disuruh jaga pintu depan gitu kan. Biarpun anak-anak gue tuh ganteng-ganteng karena coklat kulitnya. Jangan gitu-gitu amat kali gitu kan. Terus yang dikorbanin yang ganteng-ganteng lagi ya. Kemudian gak lama Stephen kalah sama udara. Tapi saya salut gitu loh. Nih orang kok mau di luar pintu. Semua padanya mau di dalam pintu karena ber-AC ya saudara. Nah tapi orang kalau rendah hati pasti mau melayani apapun posisinya. Amin. Nah orang yang tinggi hati senangnya dilayani. Yang kayak tadi itu sate 10, steak kok kurang mateng gitu-gitu tuh. Nah maunya dihargai, maunya dihormati. Tadinya biasa aja, tapi begitu dikasih posisi, dipromosi dikit sama Tuhan, langsung jadi VIP. Waduh, pesawat udah gak boleh yang ekonomi, harus bisnis kelas. Hotel udah gak boleh bintang 3, harus bintang 5. Makan udah gak boleh di kaki 5, harus di restoran berkelas, gak main ruko, no.
Apalagi? Mobil harus mewah. Apa itu? Avanza gitu. Udah gak main katanya. Sopir harus siap antar kemana-mana. Harus punya ajudan pribadi. Kemudian apa lagi? Kan udah mulai tenar tuh katanya, udah mulai viral. Ajudan dong ya katanya. Sepatu, tas, udah gak boleh yang biasa. Gak boleh. Gak boleh ke dep store biasa. Udah harus beda. Harus yang branded ya. Gak boleh dideketin jemaah biasa. Khusus yang VIP aja. Ya, udah mulai beda. Kalau pergi ke suatu tempat, gak boleh yang ramai pengunjung. Harus disteril, Bo. Gak boleh, nanti diserang paparazzi katanya. Saya ngomong ini, saya kasih tahu. Semua yang saya sebut ini, saya tidak ambil satupun daripadanya. Hari ini, saya jalan kemanapun, Ibu Heni ya, yang di YouTube itu kan, di TikTok itu kan. Saya bilang iya, lagi ngambil sambal, seneng deh bisa ketemu Bu Heni di sini. Iya, saya mau makan, gitu, nyengir-nyengir. Saya nggak pernah takut tuh ketemu orang, nggak pernah minta ajudan pribadi tuh sama suami saya. Sampai hari ini saya masih nyetir mobil sendiri. Ya nggak mahal-mahal banget kok mobil kita ya. Kemudian makan, name it, gerobak, gue paling suka. Yang di Jalan Sabang itu loh, sama yang kalau malam-malam itu loh, tahu kan? Ropita, itu langganan kita. Kemudian apa lagi ya? Branded, apa tuh branded? Terlalu mahal. Tidak boleh didekati jemaah. Oh, siapa aja boleh datang asal jangan genit aja. Tadi pagi saya khotbah. Saking banyaknya jemaat yang pengen terharu dengar khotbah saya, terus pengen peluk saya. Saya tuh seneng dipeluk kalian. Saya tahu kalian suka peluk saya karena saya fluffy kan? Iya kan? Saya empuk ya kan? Saya kayak teddy bear, bener gak? Peluk Bu Heni enak. Anak asrama aja demen banget pelukin gue. Mama. Ya, gue merelakan diri dipeluk, silakan. Kalau hanya sekedar memeluk saja kalian diberkati, saya bahagia. Tapi yang cowok jangan dong. Masa keluar gereja, boleh peluk? Enggak, saya bilang. Emang gue perempuan apaan? Kecuali yang udah deket banget lah ya. Yang deket banget boleh cipika-cipiki. Tapi jangan terlalu rapet. Ya, ntar suamiku marah. Pemimpin berhati hamba itu melayani dengan tulus, nggak punya motivasi, nggak cari kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan, baca ayat 3 sama-sama. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Pemimpin berhati hamba itu gak cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin kepentingan orang lain. Yesus ngajarin kita harus mikirin kepentingan orang banyak. Seorang pemimpin itu harus punya orang lain di pikirannya, lebih daripada dirinya sendiri. Harus menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Contoh, kalau kita tuh jadi pemimpin, kita harus melayani dengan tanpa motivasi. Entah kita dipromosi sama atasan, entah kita dikenal, entah kita dapat upah. Kita harusnya gak usah fokus itu. Fokus kita adalah Tuhan, selama Tuhan bisa pakai saya, pakai saya. Saya doa dari dulu tuh sederhana banget. Saya doa bilang ini sama Tuhan. Tuhan, pakai hidup saya jadi berkat buat orang banyak. Gak tahu kenapa ada kayak keinginan seperti itu gitu. Saya doa terus. Saya gak pernah doa gini, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Enggak, saya doanya Tuhan pakai hidup saya jadi berkat untuk hidup orang banyak. Itu terus yang saya doain. Nah, saya gak pernah ngimpi hari ini kalau Tuhan jawab doa saya. Kalau lewat hidup saya bisa nolong banyak ribuan anak Indonesia. Kata Pak Rizal 1 juta, saya aminin aja. Duitnya dari siapa saya gak tahu. Tapi yang saya tahu gini, waktu kita mau jadi besar,
Kita nggak boleh mikirin diri sendiri. Kalau kamu minta diberkati, saya kasih tahu berkatnya segitu aja. Tapi waktu kamu punya usaha dan kamu mikir gini, Tuhan, gimana caranya usaha saya ini bisa nolong hidup orang banyak? Pertama, membuka lapangan pekerjaan, bener gak? Yang kedua, bisa ngidupin keluarga banyak orang. Bisa nyekolahin banyak orang. Saya tuh selalu mikirnya gitu doang. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dan hidup lebih baik? Dan apa yang terjadi? Kalau kita tuh jadi saluran berkat Tuhan, ibarat pipa. Air dari sumbernya itu mengalir, pipa itu selalu basah. Katakan amin. Dia ngalir terus lewatin kita. Dan saya tidak pernah korupsi dari Yayasan Tangan Pengharapan. Saya tidak pernah digaji sama Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi saya sangat diberkati. Karena waktu kita gak mikirin diri sendiri, Tuhan bikin kita jadi besar. Saya tidak bisa bangga sama pencapaian saya karena saya tahu semua anugerah. Nah, saya kasih tahu gini, orang miskin mungkin akan bilang gini sama saya, Bu Heni terima kasih ya, Ibu udah nolong kami. Salah. Kalau Anda nolong orang, jangan pikir Anda berjasa. Saya kasih tahu, tanpa orang miskin, yayasan tuh gak dibutuhkan. Tanpa kemiskinan di Indonesia, orang seperti saya, sosiopreneur seperti saya, gak ada artinya. Justru karena mereka lah hari ini orang mengenal saya dan memberi saya predikat baik. Berkat mereka. Coba udah gak ada orang miskin di Indonesia. Harapan saya ya one day gak ada orang miskin lagi di Indonesia. Kira-kira masih berguna gak Yayasan Tangan Pengharapan? Gak ada gunanya. Waktu kita bisa nolong hidup orang, kita mikirin orang lain, hidup kita jadi lebih baik. Kita jadi berguna. Ini sepatu gak akan ada gunanya kalau gak dipakai sama saya. Tapi karena dipakai sama saya, sepatu ini jadi punya nilainya. Anda gak usah nanya mereknya apa, gak penting. Kita tuh hanya jadi berguna karena orang lain. Coba hidup untuk diri sendiri. Apalah kita? Mic ini gak ada gunanya kalau gak dipakai. Taruh aja. Gak ada gunanya. Tapi karena menolong saya bicara dan Anda bisa mendengar dengan baik, mic ini jadi berguna. Bisa paham maksud saya? Seorang pemimpin berhati hamba yang Tuhan mau ajarkan sama kita adalah gini. Pakai hidupmu buat nolong hidup orang lain. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Bikin bisnis buat memperkaya diri sendiri. Bikin gereja biar buat kebanggaan gitu. Enggak, buat apa? Amen. Seringkali orang salah. Dia pengen punya follower banyak di Instagram. Dia pengen punya subscriber banyak di YouTube. Lalu dia mulai beli follower. Dia mulai promosi diri sendiri. Anda pikir saya yang promosi diri saya? Yang upload khotbah saya di TikTok bukan saya. Orang gak tahu dari mana-mana. Segala kulit, segala bentuk rambut yang upload. Mereka niru omongan saya. Yang promosi kita tuh Tuhan. Kita gak boleh meninggikan diri sendiri. Amen. Gak usah sok-sok mengartiskan diri sendiri. We are nobody. Tanpa Tuhan, we are nobody. Tuhan mau ajarin kita. Kalau kita udah melayani Tuhan, kita jangan merasa berjasa. Saya ingin tutup dengan Lukas 17 ayat 7. Lukas 17 ayat 7. Tuan dan hamba. Baca sama-sama yuk. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam pelayanan berhati hamba. Jangan pernah merasa berjasa. Amen. Kita tuh kalau bisa melayani itu kasih karunia.
Tuhan bayar kita apa? Tuhan udah kasih segalanya. Kita gak sanggup bayar Tuhan. Nothing that we can do to make Him love us more. Dengar baik. Mari belajar dalam melayani itu tulus. Jangan cari pujian, jangan cari hormat dari manusia. Karena pelayanan tuh bukan tentang kita. Pelayanan itu tentang meninggikan Tuhan. Anugerah banget bagi kita kalau kita tuh bisa dipakai Tuhan. Jadi mitranya Tuhan. Tuhan tuh bisa pakai hidup kita jadi kepanjangan tangannya buat nolong hidup orang banyak. Dan Tuhan bisa pakai hidup kita untuk memindahkan antrian neraka ke antrian sorga. Katakan amin. Semua kasih karunia. Jangan pernah bilang gini, saya loh udah nyumbang banyak. Saya loh udah bikin ini itu. Saya loh yang bikin ini. Jangan. Jangan. Firman Tuhan bilang, Yesus ngajarin kita. Bilang gini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita ini hutang nyawa sama Yesus. Apa yang kita bisa buat untuk Dia? Fokus kita dalam melayani harusnya meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Saya tutup dengan Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus bilang, kalau Yesus ditinggikan di bumi, maka Yesus akan menarik semua orang datang. Fokus kita dalam pelayanan harusnya meninggikan Tuhan. Nggak usah cari peninggian buat diri sendiri. Setelah kita meninggikan Tuhan, yang menarik orang datang tuh Tuhan, bukan kita. Amen. Jangan fokusnya cari follower, sedih gitu. Kok yang like cuma 2? Kok follower gue gak nambah-nambah? Berhenti mempromosi diri sendiri. Saya tidak pernah mengartiskan diri sendiri, tidak pernah promosi diri sendiri, tapi Tuhan yang promosi saya. Ada orang-orang yang coba mempromosikan diri sendiri, nggak naik-naik tuh. Kalau bukan Tuhan, gak akan bisa. Amen. Sementara yang gak pernah berusaha dipromosi sama Tuhan. Saya satu hari Tuhan kasih pewahyuan ini. Kenapa orang tuh waktu dipakai Tuhan jadi tinggi hati, jadi berubah, jadi motivasinya beda, cari kekayaan buat diri sendiri, cari kemuliaan buat diri sendiri, self glory. Why? Karena mereka lupa bahwa hati hamba itu kunci semuanya. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Makanya saya gak pernah tersinggung, saya bawa tur ke Holy Land, gak pernah dikasih business class. I don't care. Saya suka cita saya bisa melayani jemaat di pesawat. Kalau ada yang sakit, saya bisa urus. Kalau saya di business class, gimana mereka mau cari saya? Saya gak masalah. Kemana-mana sendirian, nyetir sendirian. I don't feel I need special treatment. Karena saya cuma hamba. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri, Henny, kamu tuh cuma keledai Tuhan Yesus. Sometimes kita perlu remind ourselves, you know. We are nobody without Him. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amen. Saya ingat suami saya yang terganteng sedunia ini. Waktu dia masih sangat muda, umur 18. Kami merintis gereja di Australia. Kami sekolah Alkitab. Dari mulai sekolah Alkitab sampai pelayanan, suami saya ini dipercaya gembala atau enggak apa? Jadi supir mobil gereja bersama temen satu lagi, plus tukang cuci mobil gembala. PK-nya kecil banget. Kami setia melakukan apa saja. Dia cuci mobil, gembala suruh antar jemput anaknya sekolah. Nih suamiku ini. Terus perlengkapan angkat-angkat speaker. Suamiku jago. Bikin panggung. Zaman dulu kita bongkar pasang gak punya gedung. Angkat kursi. Suamiku sama aku. Saya tahu gak tugasnya apa? Jadi full timer. Cuci gelas perjamuan kudus. Jemaat 1250. Tiap minggu perjamuan. Gue sebel banget tuh winter ya. Dengan alasan gak ada yang sekudus Henny yang cuci katanya gitu. Jadi gak ada yang bantuin saya.
Saya cuci gelas perjamuan itu nggak boleh pakai air panas, katanya boros. Jadi pakai air dingin. Winter di Sydney, bayangin. Saya cuci ya pakai telunjuk saya ini. Saya satu-satu gosokin. Saya orangnya tuh kalau cuci gelas bisa 3 kali. Karena jijian gitu. Takut kotor, bekas bibir orang. Bekas lipstick gak boleh ada. Gitu. 1.250. Pakai telunjuk saya. Zut. Berapa jam lu bayangin? Bertahun-tahun. Gembala bilang, itu kamar mandi kotor tuh. Saya sikat klosetnya. Sikat. Itu bookstore gereja gak ada yang jaga tuh. Kan Henny dari dulu jualan kue ya kan? Tuh bantu jualan. Saya jualan CD-CD lagu, buku zaman dulu kan ya. Bukalapak gue. Abis mimpin pujian, haleluya, duduk lari jualan Bukalapak. Kemarin ketemu sama temen yang menemani saya Bukalapak dari Australia. Dia nanya saya, Hen masih jualan loh? Saya jawab, masih. Demi anak Indonesia, saya jualan kaos sama batik. Yang untungnya 100% buat Indonesia. Saya gak ambil apa-apa. Amen. Dan saya lihat gitu. Lihat dengan mata kepala sendiri. Karena kami mulai dari bawah. Kami melayani sebagai hamba. Itu yang membuat kami sampai hari ini tidak pernah lupa. Kami siapa? Makanya kalau pelayanan jangan maunya langsung set. Mulai dari bawah. Supaya kamu tidak lupa kamu siapa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Seberapa jauh Tuhan sudah bawa kami. Seberapa setia Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur. Kami mau belajar dari Yesus. Berikan kami hati hamba. Yang mau melayani jiwa-jiwa. Melayani Tuhan dengan ketulusan. Melayani sesama dengan kasih. Tidak mementingkan kepentingan kami sendiri. Tidak cari peninggian diri sendiri. Tidak punya kepentingan apapun. Tapi kami rindu meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sampaikan Pastor Henny Kristianus mengenai attitude servanthood. Bagian yang kedua, jangan lupa direnungkan dan dilakukan, pasti hidup kita akan jadi dampak bagi Tuhan dan sesama. Dalam kesempatan ini kami ingin mempromosikan merchandise yang model terbaru dan terkini dari Positif by YTP, yaitu dengan model Believe atau Believing is Seeing. Dengan model singa, ada warna hitamnya dan warna navy, sangat menarik sekali. Dan kemudian juga ada Metanoia yang Anda bisa dapatkan dengan warna navy, kemudian ada warna putih dan warna olive atau green. Nah, Saudara bisa dapatkan semua produk-produk merchandise Tangan Pengharapan ini di Tokopedia ataupun Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan, dan juga ada batik Kara dengan model terbarunya. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-110-5568. Atau Anda bisa langsung mengunjungi di store onsite Positif by YTP di Gereja Impact Community Indonesia, Moe Lantai P3. Kalau Anda search di Google, Anda search Gereja Impact Community Indonesia, maka Anda akan langsung dihantar ke Moe Kelapa Gading Lantai P3. Dan juga hadirlah ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok. Ibadah akan di live streamingkan jam 9 pagi, hari Minggu tanggal 21 Mei jam 9 pagi. Pasti kita akan diberkati. Diibadahkan di live streaming secara langsung dari Gereja Onsite Impact Community Indonesia. Gereja Impact Community Indonesia sudah hadir dalam 4 ibadah yang berbeda. Di jam 9 pagi, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Ibadah 1 dan sampai ibadah yang ketiga jam 9, 11, dan jam 1 itu kita sertai dengan ibadah anak dan ibadah remaja. Anda bisa membawa anak-anak ataupun juga anak remaja sehingga mereka bisa mengikuti ibadah. Dan khusus ibadah yang jam 3, bulan depan kami akan siapkan ibadah untuk anak yang tentunya membuat kita punya nuansa yang berbeda dalam ibadah sore hari.
Saya undang bos saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya untuk bisa mengikuti ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia di Moe Lantai P3 setiap minggu. Mari bergabung juga dalam ibadah 60 Minute Worship setiap Rabu jam 7.30 malam di Moe Lantai P3. Saudara yang tinggal di Jakarta sudah bisa menikmati pujian penyembahan secara 1 jam bersama-sama. Pasti kita akan merasakan nuansa kentalnya hadir Tuhan. Buat saudara yang tidak bisa mengikuti secara onsite, Anda bisa mengikuti secara online karena akan di live streamingkan juga setiap Rabu jam 7.30 malam. Dan juga setiap hari Minggu jam 7 malam kita juga siarkan 60 Minute Worship secara online yang pasti akan memberkati. Semua ada di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Kabar baik, kami akan segera merilis album kedua terbaru dari Ichi Worship dengan judul Alasanku Hidup, Features by Yesua Abraham. Semua akan rilis di digital platform kita, baik Spotify ataupun YouTube dan lain sebagainya pada Kamis tanggal 24 Mei 2023. Tentu lagu pertama kita dengan judul Jawabanku sudah ada di semua digital platform. Anda bisa mendownload secara cuma-cuma baik itu di YouTube, Spotify ataupun juga yang ada di digital platform yang lain yang pasti akan memberkati. Saudara bisa share kepada teman-teman yang lain. Akan diadakan kembali baptisan air pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2023 jam 5 sore di Kelapa Gading. Buat saudara yang rindu untuk dibaptis dan belum dibaptis selam, Anda ingin menjadi murid Kristus untuk meninggalkan kehidupan lama, menjadi ciptaan yang baru, Anda segera bisa mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Maka admin kami akan segera memfollow up saudara. Bagi saudara yang diberkati oleh ibadah weekend service, Anda ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun donasi bagi pendidikan anak-anak di daerah tertinggal yang ada di Indonesia, Anda bisa memberikan persembahan per bulan dan donasi Anda. Nomor rekening ada di layar kaca di depan Anda. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Kami berdoa biar setiap benih yang sudah tabur memperluas kerajaan Allah, menjangkau banyak jiwa-jiwa, menguatkan mereka dibantu, dan tentu Tuhan mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa kiranya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang membutuhkan Tuhan cukupkan, bahkan yang berkekurangan Tuhan limpahkan segala kebutuhan mereka. Dan hamba juga berdoa buat mereka menghadapi pergumulan, biar Tuhan memberikan kekuatan dan jawaban untuk mereka. Kadang-kala sumber jawaban buat mereka yang sedang menghadapi pergumulan di dalam rumah tangga, biar Tuhan juga pulihkan. Bapa, hamba berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana kami boleh ada di tengah-tengah negara ini. Kami minta biarlah Tuhan boleh terus menolong negara ini, agar negara ini bisa kuat dalam ekonomi, stabil dalam politik, dan rakyat di Indonesia bisa hidup saling bahu-membahu, saling mengasihi dan punya toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama, antar suku, dan juga bahkan strata ekonomi. Kami percaya Tuhan juga memberikan hikmat buat pemerintah bangsa kami, agar mereka menjalankan roda pemberian dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia akan memiliki pemerintah yang betul-betul peduli kepada rakyat dan memikirkan bagaimana untuk kemajuan setiap daerah, bahkan setiap kota yang ada di negeri kami Indonesia. Kami juga memberkati buat setiap umatmu yang sudah memberi persembahan, perpuluhan maupun donasi, biar Engkau perhitungkan setiap taburan mereka, sehingga bisnis mereka semakin maju, karir mereka makin meningkat, bahkan mereka punya rumah tangga harmonis, bahkan mereka punya kesehatan prima dijaga Tuhan, dan semua perencanaan mereka ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat serta jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Buat saudara yang sudah diberkati, mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Bahkan juga ujianmu disertai oleh Tuhan dengan hikmat
dan ketenangan serta keberhasilan. Dan kiranya Tuhan menghalalkan segala malapetaka, sakit penyakit mara bahaya, bencana alam dan tangan-tangan orang yang berniat jahat. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service. Stay healthy, tetap semangat dan tetap jadi berkat, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sampai berjumpa besok dan minggu depan di hari pencurahan Roh Kudus. God bless you. Yesus